Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sulaiman dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Manajemen semester 1, Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kedua, Ekonomi Pengantar 1 dengan judul Permintaan dan Penawaran, dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto. Baiklah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Ada beberapa uraian materi yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, fungsi permintaan. Keempat, hukum dan kurva permintaan. Kelima, perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kasus pengecualian. Tujuan dari pembelajaran pada materi kedua kali ini adalah yang pertama, agar kita mahasiswa dapat mendeskripsikan pengertian permintaan. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa mendeskripsikan fungsi permintaan. Keempat, kita bisa mendeskripsikan hukum dan kurva permintaan. Yang kelima, kita bisa mendeskripsikan perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kita bisa mendeskripsikan kasus pengecualian. Baiklah rekan-rekan semua, kita masuk saja langsung pada uraian materi yang pertama, yaitu pengertian dari permintaan. Teman-teman semua, menurut Pratama Raharja, arti dari permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan sedangkan menurut Iskandar Putong, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu atau dalam waktu tertentu. Oke, artinya dalam pengertian permintaan ada dua komponen utama yang sangat penting. Yang pertama adalah keinginan. Konsumen memiliki keinginan atau kebutuhan terhadap suatu barang. Yang kedua adalah kemampuan membeli. Konsumen memiliki daya beli atau uang untuk membeli produk yang diinginkannya. Baiklah rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik rekan semua, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan? Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah satu, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait, barang substitusi, barang komplementer, dan lain-lain. Ini sangat mempengaruhi daripada permintaan barang itu.
Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Ini juga mempengaruhi dari faktor permintaan. Yang kelima, cita rasa masyarakat atau selera atau kebiasaan dari masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah usaha-usaha produsen meningkatkan penjualannya. Oke, kita masuk di uraian materi yang ketiga, fungsi dari permintaan. Merupakan keterkaitan secara sistematis antara variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Ini daripada fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan yang sederhana adalah kita bisa lihat di situ QD sama dengan F dalam kurung PX dalam kurung or QD sama dengan A dikurang BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, sementara P sama dengan harga barang. Oke, saya jelaskan arti variabel dari bentuk fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan quantity demand atau jumlah barang yang diminta, P sama dengan price atau harga barang per unit, E sama dengan konstanta atau jumlah barang yang diminta jika harga sama dengan 0, intercept pada sumbu QD. D sama dengan koefisien atau kemiringan kurva. Ini menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Oke, rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang keempat, yaitu hukum dan kurva permintaan. Hukum dan kurva permintaan ini yang pertama kita urai pada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Ketika harga naik, kuantitas yang akan diminta berkurang. Ketika harga turun, kuantitas yang diminta akan bertambah atau naik. Itu hukum daripada permintaan. Oke rekan semua, menurut Sadono, suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Oke rekan semua, kita masih di dalam materi hukum dan kurva permintaan. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan atau demand curve. Demand curve ini adalah suatu grafik yang mengilustrasikan berapa banyak produk tertentu yang akan dibeli oleh rumah tangga pada harga yang berbeda-beda. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini, yaitu schedule permintaan beras. Di dalam tabel terlihat harga beras per kilogram dalam rupiah, dan di kolom B-nya permintaan beras per bulan dalam hitungan ribuan ton. Kita bisa lihat harga beras per kilogram itu dari 0, 2000, 4000, 6000, 8000 dan 10.000 rupiah. Sementara di permintaan beras per bulan dalam ribuan ton, kita bisa lihat bahwa ketika harganya 0, permintaannya itu 100. Harganya 2000, permintaannya turun menjadi 80. Dengan harga 4000 itu permintaannya 60.000 ton. Dengan harga 6.000 rupiah, permintaannya 40.000 ton. Dengan harga Rp8.000 permintaan 20.000 ton, sementara dengan harga 10.000 itu 0, tidak ada permintaan. Baik, dari contoh schedule permintaan beras dari tabel tadi, kita dapat gambarkan dalam bentuk kurva permintaan yang terlihat pada gambar demand curve. Di bawahnya terlihat garis sumbu X dan Y yang terhubung. Di situ bisa terbaca bahwa harga dari sumbu X itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan di sumbu Y 0, 20, 40, 60, 80, dan 100 ton. Jadi ketika
harga itu rendah maka permintaan tinggi, sementara sebaliknya ketika harga itu tinggi maka permintaan itu akan menjadi rendah. Oke rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang kelima, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan permintaannya. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan atau self of a demand curve. Perubahan kurva permintaan yang berkaitan dengan hubungan baru antara jumlah yang diminta atas suatu barang dan harga barang itu. Pergeseran terjadi karena perubahan dari kondisi awal. Dan yang B, pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along a demand curve. Ini adalah perubahan kuantitas yang diminta disebabkan karena adanya perubahan harga. Perubahan kurva permintaan atau shift of a demand curve ini terjadi ketika faktor non harga berubah sehingga seluruh kurva permintaan bergeser ke kanan naik atau ke kiri turun. Harga barang tetap tetapi jumlah barang yang diminta berubah pada setiap tingkat harga. Faktor-faktor penyebab pergeseran kurva permintaan diantaranya perubahan pendapatan konsumen karena perubahan selera atau tren, jumlah penduduk, harga barang terkait, substitusi atau komplementer, dan ekspektasi harga di masa depan. Contoh pergeseran kurva permintaan, misalnya pendapatan masyarakat meningkat, permintaan daging ayam bertambah walaupun harganya sama. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan. Oke, yang kedua, pergerakan sepanjang kurva permintaan atau movement along a demand curve. Ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri, sementara faktor non harga tetap. Konsumen hanya berpindah titik pada kurva permintaan yang sama, bukan bergeser. Contoh dari pergerakan di sepanjang kurva, misalnya harga es krim turun dari Rp10.000 menjadi Rp7.000. Karena harga turun, jumlah es krim yang diminta naik dari 50 cup menjadi 80 cup. Hal ini hanya pergerakan dari titik A ke titik B pada kurva yang sama, bukan pergeseran kurva. Maka disimpulkan bahwa untuk shift atau pergeseran kurva, faktor non harga berubah, kurva pindah ke kanan atau ke kiri. Sementara untuk movement, pergerakan sepanjang kurva, hanya harga barang berubah, berpindah titik di kurva yang sama. Oke rekan semua, kita masuk pada uraian materi yang terakhir, yang keenam, kasus pengecualian. Kasus pengecualian ini yang dimaksud adalah ada kalanya hukum permintaan ini tidak berlaku, yaitu kalau harga suatu barang naik justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan ini tidak berlaku, yaitu yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, yang kedua barang prestis, dan yang ketiga adalah barang given. Baik, yang pertama, kelompok barang dengan unsur spekulasi. Pengertian dari barang dengan unsur spekulasi adalah barang yang dibeli bukan hanya untuk dipakai, tetapi dengan harapan harganya akan semakin naik di masa depan, sehingga bisa dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Dalam kasus ini, meskipun harga naik, justru permintaan meningkat karena pembeli percaya harga akan naik lebih tinggi lagi. Contoh dari kelompok barang dengan unsur spekulasi, misalnya saham. Ketika harga saham naik, banyak orang justru berbondong-bondong membeli karena percaya harga akan terus naik. Yang kedua, properti atau tanah. Harga tanah naik, orang tetap membelinya karena spekulasi nilainya yang akan semakin tinggi. Yang terakhir adalah Bitcoin atau kripto yang saat ini lagi tren, walaupun harganya naik tajam, justru banyak orang membeli karena mengira harganya akan terus melonjak. Kelompok yang kedua adalah kelompok barang prestis atau fabulous good. Pengertian dari
Kelompok barang prestis atau family good adalah barang yang dibeli bukan karena kegunaannya, tetapi karena nilai gengsi, status sosial, atau prestis yang ditimbulkan. Barang-barang ini biasanya bersifat mewah, justru semakin mahal harganya, semakin tinggi daya tariknya bagi sebagian konsumen. Contoh daripada kelompok barang prestis, misalnya mobil mewah seperti Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini. Orang membelinya untuk menunjukkan status, bukan sekedar alat transportasi. Berikutnya misalnya barang branded seperti tas Louis Vuitton, Hermes, Rolex, jam tangan, dan mungkin banyak lagi barang-barang mewah lainnya. Yang ketiga, kelompok barang given. Barang given ini adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau barang inferior. Karena harga naik, orang miskin justru membeli lebih banyak karena tidak mampu membeli barang substitusi yang lebih mahal harganya. Contoh klasik pada kelompok barang given misalnya roti gandum di Inggris pada abad ke-19. Ketika harga roti naik, kaum miskin justru membeli lebih banyak roti karena mereka tidak mampu membeli daging. Berikutnya misalnya di negara berkembang seperti beras. Jika harga beras naik, masyarakat miskin tetap membeli beras, bahkan lebih banyak lagi yang mereka beli karena tidak mampu beralih ke lauk pauk atau makanan yang lebih mahal harganya. Oke, demikian rekan semua, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kesempatan ini dengan tema materi, permintaan, dan penawaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam pembelajaran ini dapat diterima dan dipahami, dan tetap terus semangat dalam menggali ilmu, khususnya untuk saya secara pribadi dan juga rekan-rekan mahasiswa di Universitas Teknologi Nusantara Prodi Manajemen semester 1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada dosen kami, Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.